Lalu benarkah ada dana Basnas yang mengalir untuk aktivitas ISIS? Kami akan dalami bersama Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Marsudi Suhud, ekonom syariah IPB yang juga pernah menjabat Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Irfan Baik, dan pengamat terorisme Ken Setiawan. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Saya ke Pak Marsudi Suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu Pak Marsudi, kami konfirmasi benarkah yang dikatakan Pak Said Akil bahwa ada dana Basnas yang mengalir ke ISIS, Pak Marsudi? Ya, bahwa Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj itu mempertanyakan kepada Basnas, pada Profesor Dr. Nur Ahmad yang ketika itu datang dengan menjemput atau menemui bersama-sama Bapak Kapolri yang ada di PBNU. Yang tidak lain tujuannya adalah menyampaikan itu karena zakat itu sesungguhnya sudah baku siapa saja yang menerima, yaitu fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, orang yang banyak hutangnya, horimin, dan ibnu sabil. Nah, yang semacam ini itulah yang penerima utama sebagai penerima zakat. Nah, ketika ada misalnya disalurkan ke ISIS misalnya, mungkin ya yang dituju juga di antara 8 asnaf ini. Tapi memang bahwa zakat di Indonesia sendiri saja masih banyak orang yang kekurangan. Jadi nggak perlu nyari-nyari yang jauh-jauh, yang bahkan yang jauh-jauh kita pun tidak bisa mengontrol itu siapa mereka, lembaga apa mereka, apakah mereka benar-benar berjuang untuk agamanya atau untuk merobohkan negaranya, orang lain di sana. Nah, kita kan nggak tahu. Maka untuk itu perlu ketika ada kelentingan atau bahkan ada data-data sedikit yang tadi disampaikan, apakah Basnas ini menyalurkan ke sana atau tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya orang fakir, miskin, hamba sahaya atau bahkan fisabilillah di Indonesia ya masih banyak yang perlu kita untuk dikasih zakat. Baik. Perlu jauh-jauh. Apalagi kalau itu termasuk pembelot atau pemberontak suatu negara yang sah. Baik. Maka itu Saya ke mestinya Pak. tidak harus dikesanakan. Gitu. Baik. Saya ke Pak Irfan. Baik, Pak Irfan, Anda pernah berada di Basnas selama beberapa tahun. Sebenarnya seperti betul. apa sih Pak cara untuk screening proposal yang masuk meminta dana, ataupun bagaimana cara pendistribusian bantuan, apalagi melalui lembaga-lembaga lain gitu yang lebih kecil dari Basnas tentunya? Jadi prinsip penyaluran itu sebenarnya pertama kita harus aman secara syar'i, karena zakat ini adalah instrumen agama yang memiliki ketentuan, termasuk ketentuan penerimanya. Jadi kita harus clear, jelas, tidak boleh melanggar syariat. Kemudian yang kedua, ini juga harus aman secara regulasi. Artinya aturan penyaluran itu harus sejalan dengan undang-undang. Kita punya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Dengan peraturan pemerintah, kemudian juga kita memiliki peraturan Basnas nomor 3 tahun 2018 dan SK Ketua Basnas sebagai guidance kita di dalam melakukan penyaluran. Dan yang ketiga, tentu harus dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang baik. Nah, tata kelola ini itu sudah diatur ya, bahwa setiap usulan yang berasal dari masyarakat ini harus melalui sejumlah proses, mulai dari proses penerimaan, kemudian juga kita melakukan assessment, sampai kepada keputusan apakah kita akan membantu atau tidak. Nah, jadi seperti itu proses tata kelola kalau untuk usulan program dari masyarakat. Nah, jadi dalam kerangka ini, maka selama saya dulu pernah di Basnas ya, kita memastikan bahwa proses penyaluran itu
itu dilakukan secara tepat dan juga kita melakukan analisis dan juga mengukur bagaimana dampak dari penyaluran zakat itu kepada upaya kita mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pak Irfan, beberapa waktu yang lalu sempat ditemukan ada kotak amal yang katanya disertifikasi oleh Basnas milik Jamaah Islamiyah untuk mendanai aksi teror. Kemudian Pak Said Akil Siroj juga mengatakan saat ini baru bersih-bersih. Jangan-jangan kemarin-kemarin sempat ada aliran dana yang ke ISIS. Kalau melihat dari selama Anda berada di Basnas, mungkinkah ini terjadi? Ya, kalau terkait dengan penyaluran, ya apalagi membiayai lembaga-lembaga di luar negeri, itu kita tidak sembarangan. Ya, prosesnya itu sekali lagi melalui proses screening yang sangat ketat. Misalnya kalau untuk kita di luar negeri, misalnya ya, antara lain penyaluran untuk Rohingya. Nah, pada saat itu justru kita menyalurkan dananya bersama dengan kunjungan Pak Presiden pada saat itu ke Cox's Bazar ya sekitar tahun 2018. Demikian pula kalau misalnya kita bekerja sama untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang mengusulkan bantuan, kita kolaborasi dengan institusi yang trustable. Dalam hal ini kita berkolaborasi misalnya dengan JHCO, satu lembaga resmi di Yordan yang dipimpin oleh Paman Raja Yordan yang diketuai oleh orang yang sekarang menjadi Menteri Sosial Yordan. Nah, jadi artinya proses-proses ini kita lakukan dengan baik dan kita juga mengacu kepada yang disebut dengan zakat core principles. Ini adalah satu prinsip pengolahan zakat yang disepakati secara internasional dan sudah diverifikasi dan diadopsi bersama oleh Blok Zakat Forum yang beranggotakan 40 negara, di mana di dalam klausul ya penyaluran itu kita harus memastikan bahwa penyaluran zakat harus comply dengan international regulation termasuk anti money laundering dan anti kejahatan yang lainnya. Baik Pak Irfan, saya ke Pak Ken Setiawan. Pak Ken, dengan proses yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan tadi, bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang cukup gampang, misalnya salah satunya tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan kotak amal, misalnya di rumah makan dengan tanpa izin yang cukup mudah. Apakah Anda melihat bahwa untuk pengumpulan dana terorisme tersebut juga cukup mudah dilakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pendanaan untuk kelompok radikal dan terorisme sebenarnya sudah saya sampaikan lama dari tahun 2005 pada saat itu. Mereka itu memang luar biasa bagaimana modusnya mereka. Kebanyakan ini kan kelompok radikal katakan demokrasi haram. Mereka hanya sebagai demokrasi dan salah satu cara menggalang dana mereka menggunakan legalisasi organisasinya dan salah satu yang nama terseret Basnas. Banyak juga yang terdaftar di database kami, bukan hanya Basnas. Bahkan mereka juga terdaftar Kumham, ada yang di Kemendagri, ada yang di Kemensos. Legal terdata, namun hanya berapa persen yang mereka uruskan organisasinya. Sebagian mereka gunakan hanya keik saja sebenarnya. Banyak juga kelompok radikal di Indonesia yang menggunakan dana untuk pelatihan, untuk organisasi mereka, termasuk mereka membeli senjata. Nah, ini sebenarnya fenomena lama dan Baik. percaya. Baik. Pak Ken, sebenarnya lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang menyalurkan zakat itu atau yang meminta sumbangan itu terdaftar di Basnas, terdaftar di Menkumham, cuma ternyata banyak dana-dana yang diselewengkan justru untuk kegiatan terorisme. Seperti itu maksudnya, Pak? Betul. Baik. Bahkan mereka sekarang begini, Mbak. Ini mereka nongkrong di ATM, di porto, pom bensin, mereka tiap rumah makan, bahkan kalau Jumatan mereka dari masjid ke masjid. Kalau ada bencana mereka dari rumah ke rumah. Dan ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul membantu menyalurkan bantuan masyarakat kepada yang berhak menerima. Baik.
saya kembali ke Pak Irfan. Pak Irfan tadi menurut Pak Ken bahwa sebenarnya lembaga-lembaga ini terdata jangankan di Basnas, bahkan terdaftar di Kemenkumham. Tapi ternyata hanya sebagian dananya yang memang disalurkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan ada bahkan sebagian besar ini justru jadi sumber dana terorisme. Kita akan lanjutkan dialog ini dengan Pak Marsudi, Pak Irfan, dan juga Pak Ken usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.